Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika. Semoga makin hari kalian makin suka dengan matematika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi masih di bab statistik yang berjudul angka baku, kemudian koefisien variasi, kemudian kemiringan, dan yang terakhir kurtosis. Sebelum ke materi, untuk mendukung channel ini, yuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Oke, jadi materi ini masih materi statistik ya, atau materi subbab akhir dari statistik. Jadi sebelum menonton video ini, pastikan kalian paham di materi video-video sebelumnya seperti min, median, modus, baik data tunggal maupun data kelompok, kemudian kuartil, kemudian simpangan baku, kemudian variansi, kemudian simpangan rata-rata. Jadi itu semuanya kalian harus paham terlebih dahulu baru nonton video kali ini, karena pada video kali ini rumusnya sangat berkaitan dengan di rumus-rumus video sebelumnya, begitu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai angka baku. Jadi apa sih angka baku? Jadi angka baku itu merupakan perbandingan antara data dan rata-rata datanya dibagi dengan simpangan rata-rata. Kemudian yang kedua, koefisien variasi, yaitu perbandingan antara simpangan rata-rata dan X bar atau rataannya dikali dengan 100%. Kemudian yang ada kemiringan dan kurtosis. Ini kita langsung aja bahas ke video berikut ini ya. Jadi yuk simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai angka baku atau Z-score. Nah, kemudian rumus dari angka baku yaitu angka baku disimbolkan dengan huruf Z. Dengan huruf Z, kemudian rumusnya yaitu X atau nilai data dikurang dengan X bar atau rataan hitung dibagi dengan S yaitu simpangan baku. Cukup mudah ya, jadi kalau kalian hafal rumusnya pasti bisa mengerjakan soalnya. Contohnya, dari hasil ulangan matematika kelas 12 diperoleh rata-rata hitungnya 74 dan simpangan bakunya yaitu 1,5. Maka tentukan angka baku dari Kevin yang mendapat nilai 80. Oke, jadi pertama diketahui dulu yaitu apa yang diketahui. Nah, ini di rata-rata berarti X bar ya, X barnya sama dengan 74. Kemudian nih simpangan baku atau S nya sama dengan 1,5 dan yang terakhir 80 dari Kevin yang mendapat nilai 80. Nah, 80 ini adalah sebagai nilai datanya atau X nya yaitu 80. Oke, paham sampai sini ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Z atau angka baku sama dengan X dikurang X bar per S. Maka X-nya 80 dikurang 74 dibagi 1,5 sama dengan 6 dibagi 1,5 itu sama dengan 4. Paham ya? Cukup mudah. Contoh berikutnya yaitu nilai baku Devita adalah 1,5. Kemudian jika rata-rata kelasnya adalah 66 dan simpangan bakunya adalah 2, maka tentukan nilai Devita. Oke, jadi pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu yang pertama diketahui nilai baku, berarti Z-nya ya, Z sama dengan 1,2. Kemudian rata-rata 66 berarti X barnya sama dengan 66. Berikutnya yaitu simpangan baku atau S-nya, S sama dengan 2, maka mencari nilai Devita. Nilai Devita itu artinya mencari X ya. Yang ditanya adalah X. Oke. Langsung kita jawab.
masukkan rumusnya terlebih dahulu. Z sama dengan X min X bar per S. Masukkan Z-nya itu 1,2 sama dengan X-nya yang kita cari, kemudian X bar-nya yaitu 66 dibagi dengan S-nya yaitu 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita anggap 1 per 1, jadi nanti dikali silang. Nah, dikali silang 1 dikali X min 6 yaitu X min 66 tetap ya. Kemudian 1,2 dikali 2 yaitu 2,4. Sampai sini paham ya. Nah, kemudian 66-nya pindah ruas. Jadi X sama dengan 2,2. Pindah ruas jadi negatif, pindah jadinya plus 66. Maka X sama dengan 68,2. Mudah ya. Oh, salah, di sininya 2,4 harusnya. Jadi di sini 68,4 begitu. Materi berikutnya yaitu koefisien variasi atau simbolnya KF. Jadi rumusnya KF sama dengan S atau simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Langsung ke contoh soalnya biar lebih mudah dipahami. Contoh yang pertama yaitu rata-rata nilai matematika adalah 6,8 dengan simpangan bakunya 1,36. Hitunglah koefisien variasi. Jadi yang diketahui itu X bar sama dengan 6,8 dan simpangan bakunya sama dengan 1,36. Rumusnya adalah KF sama dengan S per X bar sama dengan 1,36 dibagi 6,8 dikali 100%. Jadi hasilnya 1,6 dibagi 6,8 dikali 100% itu sama dengan 20%. Gitu ya. Paham ya? Oke, karena ini dibagi ini sama dengan 0,2 ya. Kemudian lanjut yang nomor 2. Nomor 2, sekelompok siswa mempunyai rata-rata tinggi badannya 160 cm dan berat badannya 60 kg. Dengan simpangan baku masing-masingnya 8 cm dan 15 kg. Ukuran manakah yang lebih seragam atau lebih ke koefisien variasinya? Jadi sekarang kita kerjakan masing-masing dulu ya. Yang pertama itu untuk berat badan. Yang pertama itu untuk tinggi badan dulu deh. Tinggi badan. Tinggi badannya itu yang diketahui X barnya sama dengan 160 dan simpangan rata-ratanya 8 cm ya. Kemudian mencari KF-nya sama dengan 8 dibagi 160 kemudian dikali 100%, maka sama dengan hasilnya itu 5%. Kemudian yang kedua berat badan. Yang kedua berat badannya itu yang diketahui X barnya sama dengan 60, kemudian S-nya sama dengan 15, berarti KF sama dengan 15 dibagi 60 dikali 100%, itu sama dengan hasilnya 25%. Nah, berdasarkan hitungan ini antara tinggi badan dan berat badan diperoleh, ini kita anggap KFT karena tinggi badan ya, ini KFB. Nah, diperoleh KVT tinggi badan itu kurang dari koefisien variasi dari berat badan. Nah, berarti data tinggi badan itu lebih seragam dengan berat badan daripada berat badan, gitu ya. Oke, cukup mudah. Yang berikutnya yaitu kemiringan atau kelengkungan kurva atau skewness.
Jadi dari kumpulan data suatu populasi akan diperoleh beberapa model distribusi. Ukuran kemiringan adalah suatu ukuran yang menyatukan model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Ada 3 model kurva yang mungkin dalam suatu distribusi frekuensi, yaitu model positif, model negatif, dan model simetri. Besarnya kemiringan kurva dapat dihitung dengan rumus, yaitu SK atau kemiringan kurva sama dengan X bar dikurang modus, MO ini modus, dibagi dengan simpangan baku. Kemudian langsung ke contoh aja biar lebih mudah. Contohnya yaitu dari suatu distribusi frekuensi diketahui modusnya sama dengan M0 sama M modusnya 15,50 dan simpangan bakunya S-nya sama dengan 4,50. Jika rata-ratanya adalah 19,1, maka hitunglah koefisien kemiringannya dan jenis kemiringannya. Oke, mari kita hitung. Jadi MO-nya SK ya, Jadi SK sama dengan X bar dikurang M modus, kemudian dibagi dengan S. X barnya yaitu 19,1 dikurang modusnya 15,50 dibagi dengan 4,50. Jadi hasilnya itu sama dengan 0,80. Nah, jenisnya apa? Di sini SK-nya positif ya, atau lebih dari 0 ya. Nah, kalau lebih dari 0 berarti SK itu lebih dari 0. Berarti SK modelnya positif. Yes, begitu. Berikutnya yaitu keruncingan atau kurtosis. Rumusnya itu KK sama dengan QD per persentil 90 dikurang persentil 10. Jadi QD ini jangkauan semi interkuartil ya, atau simpangan kuartil. Gitu. Untuk rumus atau contohnya, misalkan dari sekumpulan data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, diketahui QD-nya itu sama dengan 9,175, kemudian P10-nya atau persentil 10-nya itu sama dengan 44,1 dan persentil 90-nya itu sama dengan 82,5. Maka tentukan koefisien kurtosisnya, yaitu KK sama dengan QD per P90 dikurang P10. Maka sama dengan, langsung aja dimasukin QD-nya yaitu 9,175 dikurang 82,5 min 44,1. Maka sama dengan 9,175 dibagi 38,4, yaitu hasilnya 2,39 gitu ya. Jadi ini hasilnya. Oh iya, kalau misalkan ini kan kakaknya itu maka kakaknya ini kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari 3 berarti hasil frekuensi. Maka distribusi frekuensinya itu adalah sama dengan Platy-Kursis. Jadi catatannya adalah jika kakaknya itu lebih dari 3, maka distribusinya namanya Leptokursis. Kalau kakaknya kurang dari 3, maka namanya Platy-Kursis. Kemudian kalau kakaknya itu sama dengan 3, maka hasilnya Mesokurtis. Gitu ya. Paham ya? Oke.